Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH, Widya Iswara Indonesia di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, materi presentasi saya saat ini adalah krisis leadership dalam pengurangan risiko penularan COVID-19. Materi ini disajikan pada kontes presentasi Canva yang diselenggarakan Guru Inovatif Indonesia tahun 2021. Yuk, sahabat pembelajar, kita simak informasinya. Nah, teman-teman, saya sudah menyiapkan outline-nya. Yang pertama adalah tujuan presentasi, yang kedua, leadership di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, peran leader di masa krisis. Dan yang keempat, strategi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Dan yang kelima adalah pentingnya krisis leadership. Nah, yang kelima ini kita akan menyaksikan video yang saya dapatkan dari YouTube, ya. Kita akan nonton bersama. Nah, baiklah teman-teman, saya memulai dengan tujuan presentasi, yaitu menggagas pengurangan risiko penularan COVID-19. Berikutnya merekomendasikan peran leader di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir sebagai hasil belajar pada kelas virtual nasional guru inovatif. Nah, leadership di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengakibatkan ancaman bagi sistem ketahanan nasional sehingga diperlukan krisis leadership. Nah, menurut Carter, kapabilitas pemimpin tonggak suksesnya penanggulangan krisis yang memerlukan keterampilan kepemimpinan dalam situasi yang berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Crisis leader memahami arah perubahan dan berkemampuan untuk mengelola setiap perubahan. Nah, untuk itu kita perlu memahami peran leader. Nah, apa sajakah peran leader? Nah, peran leader ini ada 3. Yang pertama adalah peran interpersonal atau antar manusia. Nah, setiap individu dapat mengembangkan peran-peran tersebut, peran-peran interpersonal dalam melakukan komunikasi dan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian peran yang kedua adalah peran informasional, yaitu memberikan informasi yang benar kepada orang-orang di sekitarnya, kepada masyarakat luas, kepada followernya, kepada pengikut-pengikutnya untuk memberikan informasi yang tepat, yang benar, ya, dalam pengurangan risiko penularan COVID-19. Dan yang terakhir adalah peran decisional atau pengambil keputusan. Nah, peran-peran inilah yang dibutuhkan dalam situasi krisis saat ini. Nah, teman-teman, apakah Anda adalah leader-leader yang dimaksud? Ya, mari kita lanjutkan ya dengan membahas tentang strategi pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Apa saja strategi pemerintah? Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah di awal pandemi di Indonesia, nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau juga disebut social distancing. Dan sekarang kita mengenal istilah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini semua adalah upaya-upaya pemerintah dalam memutuskan rantai penularan COVID-19. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan ini
tidak akan berhasil tanpa peran serta dari masyarakat. Sehingga perlunya kita untuk mensosialisasikan terus penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, memakai masker pada saat bersama atau berada di tengah orang lain, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan dibawa air yang mengalir, dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya supaya tidak terjadi kontak karena virus ini dapat ditularkan melalui kontak manusia dan manusia ya, antar manusia. Nah, itu. Nah, kebijakan lainnya adalah keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, apa artinya? Bahwa pemerintah sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini adalah sebuah keadaan darurat, keadaan krisis, dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya, bencana kita kenal khususnya adalah bencana non-alam. Pandemi COVID-19 ini adalah bencana non-alam. Sehingga setiap warga negara dalam Undang-Undang Kebencanaan wajib untuk melakukan kegiatan atau upaya-upaya dalam mengurangi dampak negatif dari keadaan bencana ya, sehingga kembali kepada setiap orang, setiap individu untuk bisa mengimplementasikan dan membantu pemerintah dalam upaya pemutusan rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Nah, demikian sahabat-sahabat pembelajar yang saya sampaikan. Adapun mengenai penerapan atau pentingnya krisis leadership, saya mengajak teman-teman untuk menyimak bersama pentingnya krisis leadership yang disampaikan Career Insight dari Career Insight ya, saya dapatkan dari YouTube. Di sini kita dapat lebih memahami pentingnya krisis leadership.
Nah, teman-teman, demikian tadi gambaran tentang pentingnya crisis leadership. Terima kasih. Saya akhiri presentasi saya dengan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.